ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kami ingatkan agar kita semua dapat menonaktifkan atau paling tidak men-silent handphone kita agar tidak mengganggu jalannya ibadah pada hari ini. Peristiwa yang mengharukan bahwa Yesus menderita merupakan kisah yang terus dikenang dari masa ke masa sampai hari ini. Sungguh kita memaknai pengorbanannya, bahwa dia rela menderita karena mengasihi dan membebaskan kita dari dosa. Bertepatan dengan itu kita merayakan HUT Gereja Toraja yang ke-76 dan 110 tahun Injil Masuk Toraja. Perjalanan persekutuan Gereja Toraja tetap terpelihara karena kita percaya bahwa Tuhan melihat hati. Kita memuliakan Tuhan dari PKJ 27 ayat 1 sampai 3. Kita bagi berdiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam keyakinan dan pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita menghayati bahwa ibadah pada hari Minggu yang kudus ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Kita akan bermazmur secara berbalasan yang diambil dari 23 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Oleh karena namanya, aku tidak takut bahaya, Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi pialaku penuh melimpah. Seumur hidupku, ayat 1 dan 2.
Jiwaku disegarkannya, jalanku yang lurus dan bagai. Mari berdiri. Perintah mengasihi untuk kita hayati di sepekan ini dari Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Itu sabda Yesus bagi muridnya. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Mari kawan-kawan turut perintahnya. Bepasana Yesu lako tauna kama sewalimu dakabiri mai komi eshulu anta turui. Silakan duduk kembali. Marilah di dalam kerendahan hati kita datang mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan dalam bentuk nyanyian. Inang mana satu madosa siatu kasalankan lako kalemi puange kamasekan puang kerimanika masekan puang ulendu patangaran siapa inangki lako kalemi puange kamasekan puang karimanika masekan puang ombok duka lan buangan kada siapa engkau rangki lako kalemi puange kamasekan puang karimanika masekan puang. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dari kitab Mazmur 103 ayat 8 sampai 12 dinyatakan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut
dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin. Yesusku juru selamatku, Tuhanku mukalisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Tatkala hidupku sendu dan hatiku gundah pilu, Tuhanku Yesusku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku gelut, ku tanya Tuhanku, ke dalam kasih penebus ku berserah selalu. Tiadalah kita takutku walau hidup penuh seteru. Bapak Ibu dan Saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita hari ini. Nah, persembahan hari ini ambil dalam Amsal pasal yang 3 ayat yang 9 sampai 10. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana kemarahanmu akan meluap dengan air buat amirmu. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri
persembahanku. Ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu. Dari tangan-Mu jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Instrumen. Dalam dari baik yang pertama. Aku melangkah ke rumah Tuhan, dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Mari kita berdoa dengan kita kepada doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih kalau kami sudah dilayakkan untuk memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini untuk kami boleh pakai sebagai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk mengalami tuntunan yang sejati dari Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Di dalam kesungguhan dan kerendahan hati, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, ya Bapa di sorga. Bapa yang selalu mengasihi kami di dalam kasih Yesus, yang selalu setia menuntun kami di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih bahwa pada hari Minggu yang kudus ini, Tuhan telah menghimpunkan kami sebagai jemaat Tuhan
Di dalam kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kini ya Tuhan, kami akan Engkau berikan kesempatan untuk mengalami tuntunan yang sejati melalui kebenaran firman-Mu. Kami sungguh menyadari bahwa kami tidak mampu untuk membaca, untuk menyampaikannya, menguraikannya, bahkan juga untuk memahaminya seperti yang Engkau kehendaki. Namun kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang selalu mengasihi kami. Ketika kami datang dengan hati yang sungguh untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu, di dalam mendengarkan sabda-Mu, Engkau akan menolong kami. Engkau akan memampukan kami Tuhan, baik selaku hamba-Mu yang akan membaca firman kebenaran-Mu, maupun juga sebagai hamba-Mu yang akan menguraikannya, memperkatakannya, bahkan kepada kami semua sebagai jemaat-Mu yang akan bersama-sama di dalam menghayatinya. Tuhan akan menolong kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya, bahkan nantinya akan melakukannya. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, berfirman-Lah, karena kami semua sudah siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sampaikan doa ini. Amin. Bacaan kita yang pertama diambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 3. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 3 di bawah judul Tuhan diurapi menjadi raja, Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Ialah tabung tandukmu, isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikian Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud.
Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kedua terambil dari ayat 8. Kamu adalah kegelapan. Kamu adalah seperti Hosiana, Hosiana, Hosiana. Mari berdiri. Pembacaan yang ketiga dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mereka memanggil untuk kedua kalinya orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Beri kemuliaan bagi Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Namun satu hal aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia mencelikan matamu?" Jawabnya kepada mereka, Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil menghina mereka, berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Sungguh mengherankan, kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah mencelikan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Sebaliknya, setiap orang yang saleh dan melakukan kehendaknya, ialah yang didengarkannya. Dari dahulu sampai sekarang, tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang dilahirkan buta. Jikalau orang ini tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka kepadanya, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah melihat dia, dan dia adalah yang sedang berkata-kata dengan engkau." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Ia pun sujud menyembahnya. Lalu kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya mereka yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya mereka yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena sekarang kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengalami tuntunannya yang sejati dan kemudian kembali ke dalam kehidupan kita untuk melakukannya dengan hati yang penuh sukacita dan semangat. Kure sumanga puang.
Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa dan berada di hari Minggu yang kudus dan shalom bagi kita semuanya. Tentu mungkin ada yang bertanya-tanya di dalam hati tadi ketika saya membacakan kitab Injil Yohanes 9 ayat 24 sampai dengan 41. Ada yang berbeda di dalam Alkitabnya ya. Nah, saya sudah mulai atau kami sudah berusaha untuk mensosialisasikan ya kitab terjemahan baru, terjemahan 2 yang baru. Jadi kalau kita membaca kitab terjemahan 2 yang baru ini yang sudah di-launching di hari ulang tahun Lembaga Alkitab Indonesia kurang lebih sebulan yang lalu, ini bahasanya sudah semakin baik dan semakin mudah untuk dimengerti ya. Dimengerti, dibuat, disusun bukan supaya kita mudah mengerti tetapi di dalam melihat arti-artinya ya yang sudah pas dengan bahasa aslinya. Itu menurut yang mencetaknya ataupun juga hamba-hamba Tuhan yang sudah menyusun ataupun memperbaiki penulisannya ini di dalam launchingnya pada saat itu. Perlahan-lahan kita akan berusaha untuk memilikinya karena akan semakin memudahkan kita untuk memahami di dalam kita membacanya. Baik, tema firman Tuhan pada hari Minggu yang kudus ini dalam rangka memasuki Minggu Prapaskah yang keempat, yaitu Tuhan melihat hati. Ya, Tuhan melihat hati dengan kitab 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13 menjadi bahan utama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Perjanjian Lama, hati dipandang sebagai pusat kediaman hidup. Ya. Itu bisa kita lihat di dalam Amsal 7 ayat 23. Dikatakan di situ bahwa ketika ada hal yang berbahaya, ada anak panah yang menuju ke dalam hati, itu pertanda bahwa seseorang yang memiliki hati itu terancam mara bahaya. Ketika anak panah menuju ke dalam hati, maka hati orang itu terancam atau hidup orang itu terancam mara bahaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hukum terdalam di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita sudah baca tadi di dalam pembacaan hukum kasih. Di situ dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Namun demikian, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, manusia tidak selalu dapat melakukannya. Seringkali hati manusia jauh dari yang semestinya. Ada beberapa contoh di dalam firman Tuhan, kita dapat membaca tentang bagaimana isi hati telah mempengaruhi, telah membawa seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mengingat kisah Hawa memakan buah pohon yang telah dilarang oleh Tuhan karena hatinya tertarik pada buah pohon itu. Kejadian pasal 36. Hatinya tertarik pada buah pohon itu. Padahal sesungguhnya Tuhan sudah mengatakan bahwa tidak boleh memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, tetapi hatinya tertarik. Lalu kita juga bisa melihat di dalam Kejadian 4 ayat 6, Kain panas hatinya sehingga membunuh adiknya Habel. Panas hatinya. Lalu di dalam pembacaan kita juga kalau kita membaca kitab 1 Samuel ini yang bercerita tentang Samuel dan Daud. Di situ kita akan membaca dalam 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 8, Saul menjadi panas hati terhadap Daud sehingga dia berupaya untuk membunuhnya. Saul menjadi panas hati. Bahwa hati itu bisa panas, bisa sedang-sedang, anget-anget, atau juga bisa dingin. Dan ketika hati itu panas, itu dapat membawa seseorang yang memiliki hati itu
untuk melakukan sesuatu. Ya kalau panas dalam arti bersemangat, ya itu bagus. Bersemangat untuk berjuang di dalam memaknai hidup dengan baik. Tapi kalau bersemangat untuk melukai seseorang karena hatinya panas, itu berbahaya. Dan itulah yang terjadi pada Saul. Lalu di dalam kisah Haman, Ester 3 ayat 5, Haman panas hatinya ketika Mordekai tidak memberi hormat kepadanya. Haman seorang pegawai istana raja Ahasiweros. Dia merasa dengan kedudukannya siapapun yang lewat di hadapannya harus hormat dan tunduk padanya. Dan ketika Mordekai melewati hadapannya dan tidak hormat kepadanya, maka panas hatinya. Lalu menghasut raja untuk membunuh Mordekai. Bahkan juga seluruh umat Israel. Tidak mudah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Realitas menunjukkan di dalam hidup ini bahwa seringkali hati manusia jauh dari semestinya. Seperti hati Saul yang tidak lagi mengarah kepada Tuhan. Saul bergerak, berpikir, bertindak menurut keinginan hatinya dan tidak membawa hatinya untuk mengarah kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Bahkan menolaknya, menolak untuk mendengar apa yang menjadi kehendak Allah. Karena itu Allah juga menolaknya untuk menjadi raja lagi. Nah, dia tidak mau menjadi raja yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan di dalam pembacaan kita Allah memerintahkan Samuel abdinya, abdi Allah itu untuk mengurapi salah seorang anak Isai, seorang bapak yang bernama Isai untuk menggantikan Raja Saul. Ketika Samuel melihat salah satu anak dari bapak Isai ini, ada 7 orang yang ada pada saat itu, jadi dipanggil semua 7 untuk hadir di dalam pertemuan itu. Dan ketika Samuel melihat salah satu anak Isai yang bernama Eliab, dikatakan di dalam pembacaan kita, ia tertarik dan berkata, sungguh di hadapan Tuhan berdiri orang yang diurapinya. Kita lihat bacaan kita kembali di dalam ayatnya yang ke-6. Ketika mereka datang, Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, di dalam pikirannya ini, dia sudah tertarik melihat, wow, Eliab ini parasnya luar biasa, ganteng, ya, menariklah, dan tinggi ya. Nah kemudian dia berkata, sungguh di hadapan Tuhan berdiri orang yang diurapinya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan seperti yang dilihat manusia. Sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Samuel melihat Eliab itu cocok, pas untuk menjadi raja, menggantikan Saul. Tinggi perawakannya, gagah. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan, bukan. Jangan melihat apa yang kelihatan dari luar, tapi aku melihat hati. Manusia biasanya melihat apa yang ada di luar. Penampakannya, penampilannya, pakaiannya, fisiknya, kemampuannya, skillnya, pengetahuannya. Tetapi kurang memperhatikan hati. Ini juga yang dialami oleh Yesus ketika ia telah menyembuhkan seorang yang buta. Di dalam pembacaan kita Injil Yohanes
Orang-orang yang ada pada saat itu bertanya kepada Yesus dan berpikir bahwa masa sih orang buta bisa mengalami penyembuhan, bisa melihat kembali? Bukankah dia berdosa? Pemahaman orang-orang pada saat itu melihat bahwa ketika seseorang itu mengalami sakit, apalagi kusta, itu adalah orang yang sangat berdosa, terkutuk, dan tidak mungkin dia akan sembuh. Dan jangan dekat-dekat dengan mereka. Manusia sering melihat apa yang ada di luar, tetapi Tuhan mengatakan tidak demikian. Bukan ayahnya, bukan ibunya yang berdosa, tetapi kemuliaan Tuhanlah yang hendak dinyatakan kepadanya. Kita tidak pernah mengetahui apa yang hendak Tuhan nyatakan di dalam kehidupan ini, di dalam penglihatannya terhadap diri kita. Dia sungguh mengenal kita sebagai ciptaannya. Dia tahu yang terbaik bagi kita umatnya. Karena itu di dalam Mazmur berbalasan tadi, di situ sang pemazmur mengungkapkan sebuah penghayatan iman yang dalam, pengenalan bahwa Tuhan itu adalah gembalaku. Tuhan itu adalah gembalaku, karena itu aku tak akan kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan daripada hidupku. Walaupun aku akan menghadapi ada lawanku, tetapi gada dan tongkat Tuhan akan menghibur. Di hadapan lawanku, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Sebuah pengenalan yang dalam tentang bagaimana Tuhan mengetahui yang terbaik di dalam hidup umatnya. Karena itu pemazmur menggantungkan hidupnya, mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Pemazmur tahu bahwa Tuhan tahu isi hatinya, apakah dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau bagaimana. Kita manusia memang mempunyai keterbatasan, karena itu kita tidak dapat menyelidiki hati, sehingga mudah sekali kita terjatuh. Ada juga firman Tuhan yang mengatakan, sejauh langit dari bumi, demikianlah jalan-jalanku. Sejauh langit dari bumi, demikianlah rancanganku. Bukan jalanmu dan bukan rancanganmu. Di situ kita juga selalu diingatkan bahwa kita tidak pernah bisa menjangkau apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam hidup ini. Dialah yang mengetahuinya. Rancangannya selalu yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Karena itu pemazmur menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Namun kelemahan kita adalah kita sering membiarkan keterbatasan itu menjadi penuntun di dalam kita mengambil keputusan, sehingga kita manusia seringkali salah dalam berpikir dan dalam bertindak. Keterbatasan kita untuk mengenal sesama kita, untuk mengetahui tentang siapa sesama kita, kadangkala kita biarkan keterbatasan itu untuk tidak mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Kita biarkan keterbatasan itu terus menuntun kita untuk bagaimana melihat orang lain. Ketika seorang pemimpin perusahaan ingin mencari pegawai, yang ia lihat adalah kerapiannya, skillnya dan sebagainya, kemampuannya, tak taunya ia hatinya
tidak jujur, korupsi, dan sebagainya. Ada seorang ibu menceritakan tentang anaknya. Dia katakan, saya bersyukur bahwa anak saya mempunyai attitude yang luar biasa. Waktu dia mengikuti tes untuk masuk di dalam sebuah perusahaan di Jerman, dia hanya berbekal pengetahuannya, dan dia mengatakan, Mama dan Papa, mungkin saya akan sulit bersaing karena di sini orangnya luar biasa semua. Tapi Mama dan Papanya mengatakan, itulah perjuangan. Kalau memang kamu bisa diterima, itulah jalan-jalan Tuhan semuanya. Nah, ketika ia selesai dites, ia keluar dari ruangan, lalu matanya melihat ada beberapa sampah yang tergeletak di lantai. Lalu dia mengambilnya, membersihkannya, lalu dia menaruhnya di tempat sampah. Rupa-rupanya ada CCTV di ruangan itu. Dan ketika dia sudah berada di luar, seorang pegawai berlari memanggilnya dan mengatakan, Nak, kembali masuk dipanggil. Ada apa, Pak? Nggak tahu, pimpinan memanggilmu. Lalu dia masuklah. Dan dikatakan, selamat ya, Anda diterima. Loh, saya baru saja tes, kenapa saya diterima? Kami telah melihat bagaimana kepedulianmu. Hal yang kecil, tetapi memberikan penilaian yang luar biasa bagi pimpinan perusahaan yang luar biasa itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudara, anak muda semua, kadang-kadang hati saya lirih, ironis melihat keadaan-keadaan kita di masa sekarang ini dalam hal yang namanya sampah-sampah. Di gereja, di dalam rumah Tuhan, kita beracara, pembinaan, gelas-gelas aqua ditinggal begitu saja, kulit-kulit makanan ditinggal begitu saja. Ketika seorang guru bertanya kepada anak sekolah minggu dalam rangka merayakan hari lingkungan hidup, ditanya, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bertanggung jawab untuk lingkungan yang ada di gereja kita? Seorang anak langsung mengangkat tangannya, saya tahu Bu Guru. Oh iya, bagus. Siapa nak? Dia menjawab, Koster. Mengapa Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Ini tertanam di dalam diri anak-anak kita. Karena dia melihat kita orang tuanya ketika kita menikmati aqua dan juga mudah-mudahan di Keramat tidak ada. Tetapi ada beberapa gereja, kita gereja Toraja masih demikian. Ketika ada pembinaan, ketika ada kegiatan, ruangan di luar tidak memadai untuk kita melaksanakan jamuan kasih, ya mau tidak mau kita kembali ke dalam gereja. Tapi apa yang terjadi? Piring di bawah kolong kursi, di halaman, kulit-kulit, makanan dan sebagainya, jajanan ada di atas kursi, gelas-gelas aqua. Sungguh memprihatinkan rumah Tuhan. Tapi anehnya di rumah kita ada sebuah keluarga yang kami tempati luar biasa bersih banget. Di rumahnya ada mesin yang berjalan-jalan menyapu. Saya bilang, canggih juga ya Indo. Iya nak, soalnya capek juga kita kalau kita yang menyapu, apalagi kita sudah lansia. Oh iya, ini cocok ini buat ini, orang lansia ini. Tapi ya lansia juga harus bergerak. Ya, tapi itulah kehidupan modern, teknologi. Ya. Lalu dia mengatakan, maaf ya nak, kami kalau di rumah jarang masak. Jadi ya begini, suka beli di luar dan sebagainya. Karena kami cuma berdua. Oh ya nggak apa-apa Indo. Dan itu juga malas membersihkan karena minyak kadang-kadang bertaburan di mana-mana. Ya. Kadang-kadang ironis. Di rumah kita begitu cantik, begitu indah, begitu rapi, begitu bersih. Tapi di rumah Tuhan bagaimana? Di mana kehadiran Tuhan? Kita harapkan kita mengalami perjumpaan dengannya. Penguasa sang halik dunia ini. Dan kita mempercayakan semua kebersihan gereja ini, rumah Tuhan ini hanya kepada Koster.
Lalu saya mengatakan, ini berbicara tentang hati ya Bapak Ibu Saudara. Untuk contoh hal yang kecil, saya pernah mengatakan dari mimbar, jangan mempercayakan sepenuhnya kebersihan pada koster. Mereka manusia, kalau sudah capek, hanya bisa membersihkan yang di luar-luar saja, dan yang terlindung oleh barang yang besar tidak mampu. Sekali-kalilah kita melakukan kerja bakti sebagai jemaat Tuhan untuk menyadari bahwa ini adalah rumah Tuhan kita bersama. Ada sebuah gereja Presbyterian di Singapura, diceritakan oleh seorang hamba Tuhan di sana bahwa ketika mereka hari Minggu sudah berkegiatan, mereka tinggal semua lalu membersihkan gereja itu, toilet harus wangi baru mereka boleh pulang. Ini menarik, ya. Ini menarik untuk kita hayati sebagai orang yang percaya bagaimana kita menjaga kebersihan, ya, keindahan rumah Tuhan di mana di dalamnya kita meyakini bahwa kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini berbicara tentang hati. Belum lagi berbicara tentang hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Manusia memang memiliki kelemahan, tetapi kita harus mengingat bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah berkehendak bahwa dengan ciptaan yang sempurna itu, yang hampir sama dengan dirinya, itu yang sungguh luar biasa itu bisa berjalan di dalam hati yang terarah pada Allah, hati yang diterangi oleh firman Tuhan. Dan itulah yang dikatakan di dalam pembacaan kita Efesus tadi ya, ayatnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ya, hati kita harus diterangi oleh firman Tuhan. Karena dengan diterangi oleh firman Tuhan, kita dapat menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Setia membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi tidak cukup dengan membaca dan merenungkannya. Bagaimana di dalam kerendahan hati kita memohon Roh Kudus selalu untuk menuntun kita dan mengingatkan kita apa yang sudah kita baca. Firman Tuhan ini adalah ungkapan isi hati Tuhan yang begitu dalam untuk selalu kita baca dan kita renungkan. Supaya kita memiliki hati yang sesuai dengan hati Allah, kehendak Allah untuk menjalani hidup ini. Belajar daripada Saul, dia tidak mengisi hatinya dengan kehendak Allah, sehingga di dalam perjalanan membangun merangkai masa depannya, ia kehilangan segalanya. Bagi anak-anak muda, mari ya, di dalam kita bercita-cita, berharap tentunya bahwa hidup ini hanya sekali dan masa depan harus kita raih. Untuk kembali kita bawa sebagai kemuliaan bagi Tuhan, mari kita penuhkan hati kita untuk selalu berjalan sesuai dengan isi hati Tuhan, yaitu firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan akan membawa kita untuk selalu berjalan menurut apa yang dikehendaki oleh Tuhan, membacanya, merenungkannya, dan memohon Roh Kudus untuk melakukannya. Sehingga Allah selalu melihat bahwa hati kita adalah hati yang berkenan kepadanya untuk selalu dipelihara, dikuatkan, diberkati, dan ditopang. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Di dalam keteduhan ini, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu, ya Bapa, di dalam kasih-Mu yang begitu luar biasa, menuntun kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, melalui firman-Mu, firman-Mu yang hidup di dalam Yesus, menuntun kami untuk memahami bahwa Allah melihat hati. Tuhan, terima kasih untuk hati yang Tuhan sudah karuniakan buat kami. Isilah hati kami untuk selalu mengarahkan kepada kebenaran kehendak-Mu, agar kami boleh berjalan seturut apa yang Engkau inginkan, membawa kemuliaan seumur hidup kami.
kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin firman Tuhan. Dipersilahkan pujian dari Gamara Sikailo untuk melantunkan pujian untuk Tuhan. Bisa
Dimuliakanlah Tuhan untuk persembahan pujiannya. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tiada putusnya kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Bapa di sorga, menandai segala kasih setiamu yang selalu hadir di dalam hidup ini sampai pada hari ini. Terima kasih, Engkau sungguh baik, sudah menyertai kehidupan kami selama sepekan lamanya, di dalam berbagai aktivitas hidup, keluarga, pekerjaan, studi anak-anak, bahkan juga terlebih di dalam pelayanan-pelayanan gereja-Mu. Di dalam semua kehidupan, kami boleh mengaminkan bahwa Tuhan selalu hadir, Tuhan menyertai, Tuhan memelihara. Dan sampai hari ini, di mana kami boleh dihimpunkan sebagai jemaat Tuhan, sebagai keluarga Allah, untuk menikmati persekutuan yang indah, memuji, mengagungkan nama Tuhan, bahkan mengalami pemeliharaan Tuhan, tuntunan Tuhan yang sejati melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kasih Tuhan yang terus mengalir di dalam hidup ini sampai pada hari ini. Terima kasih bahwa kami sudah boleh berada di Minggu Prapaskah yang keempat. Di dalam kami menghayati karya Tuhan, hati Tuhan yang begitu besar untuk kami. Mau mati, mau mengalami penderitaan, dibuat berdosa karena kami, menanggung segala kesalahan kami, untuk memberikan, menganugerahkan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui penghayatan di Minggu Prapaskah yang keempat ini, di dalam tema Tuhan melihat hati, kami semakin menyadari betapa pentingnya hati yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami ini untuk kami isi dengan kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, lalu memberi tempat di hati ini di mana Roh Kudus untuk selalu berdiam menuntun kami, menguatkan dan memampukan kami untuk mempraktikkan apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan ini, sehingga hanya kemuliaanlah bagi Tuhan, Sang Pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk selalu dekat padamu, mengenal Engkau begitu dalam, dan memahami isi hatimu untuk menjadi bagian yang terdalam dalam isi hati kami, di dalam memaknai kehidupan karuniamu. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk semua pelayan-pelayan-Mu yang boleh mengangkat tugas pelayanan pada hari ini, di hari Minggu yang kudus ini. Dan terima kasih untuk kami semua yang boleh hadir di dalam kami bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, di dalam sepekan ini kami bersyukur untuk semua kasih Tuhan bagi jemaat Tuhan yang boleh menghitung setahun perjalanan, tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Dari tanggal 19 sampai 25. Kami berdoa untuk Bapak Darwin Salurante, keluarga Idi Holland, Bapak Benyamin Lotong, Saudara Maria Nadine Edis, Saudari Victor Isi Bala, Bapak Cornelis Kalalembang, Bapak Abednego Sembasil Liling, Bapak Edi Hutapea, Saudara Agre Guimar Espolang, Ibu Dina R. Pakambanan, Saudara Kesia Rama El Sumbung, Saudara Kesia Kinaya Saralimbu, Ibu Eviana de Astuti Sule, Ibu Boniarti Lande Asani, Ibu Hendrika S. Dapi, Saudara Antonius Padali, Ibu Semiati S. Kadang,
Saudara Mikael Nathaniel Sidale, Saudara Geraldo Hosea Pasali, Saudara Luis Alvaro Simanjuntak, Reynard Uziel AP Maura Marcelia Gusti Ayu. Dan mungkin ada yang tidak tertuliskan di sini, bahkan yang mensyukuri setahun perjalanan di dalam kasih Tuhan melalui keluarga yang Tuhan sudah karuniakan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, sempurnakanlah sukacita untuk memaknai hidup pribadi lepas pribadi, pertumbuhan anak-anak kami, dan juga memaknai keluarga yang Tuhan sudah karuniakan untuk membawa kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di setiap hari-hari dan waktu-waktu kehidupan, kami boleh bergandengan tangan dengan Tuhan untuk menjalani kehidupan ini seperti yang Tuhan kehendaki. Bersyukur untuk semua berkat-berkat yang Tuhan sudah karuniakan di dalam hidup kami. Baik keluarga, hadirnya anak-anak, pendidikan, pekerjaan, dan setiap harapan-harapan. Terima kasih untuk semuanya, dan juga pelayanan-pelayanan yang sudah boleh berjalan di dalam sepekan ini. Pelayan-pelayan yang sudah mengambil bahagian di dalamnya. Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, bersama dengan keluarga masing-masing, bahkan semua majelis gereja dan juga pengurus-pengurus OIG, semua jemaat Tuhan di dalam bersama-sama bergandengan tangan, bertumbuh di dalam iman melalui gereja Toraja Jemaat Keramat di sini, dan menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat pekerjaan dan dimanapun berada. Terima kasih untuk semua kasih dan kesetiaan Tuhan. Apa yang menjadi gumul kami juga sampaikan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang berada di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Elizabeth Tosingke, Bapak Yakob Bane, Ibu Adriana Rora, Hans Tandung, orang tua dari Ibu Reni Ruruk, Bapak Nestor Kuera, Ibu Eni Yetola, dari Jessica Palalung, Bapak Darwin Salurante, Bapak Nicholas Mangididi, Bapak Herman Massa, Saudara David Lapu, Bapak Andarias Garin, Opa Standin, orang tua dari Ibu Oberti Paranna, Bapak Habel Tiondo, Ibu Deborah Paranna, orang tua dari Bapak Yafet Paramulia, Bapak Yesaya Apangalo, orang tua dari Ibu Reni Liwan, Bapak Yohanes Pata, Ibu M. Soela, Bapak Petrus Pulung, Ibu Lince Eskandari, Bapak Habel Tandiseru, Bapak Hasan orang tua dari Ibu Diana Pariang, bahkan mungkin ada yang tidak tertuliskan. Di dalam kesemua pergumulan-pergumulan sakit, kami bawa kepadamu Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami, juga anak kekasih kami Christopher. Engkau memberkati semua perawatan yang diberikan, kasih sayang dari keluarga, doa-doa jemaat Tuhan, bahkan semua sidang jemaat Tuhan di Klasis Pulau Jawa dan di mana saja yang berada di dalam keadaan sakit saat ini, kami bawa kepadamu. Mari Tuhan menjamah, memberkati dan menguatkan iman untuk selalu percaya bahwa kesembuhan penyakit ada pada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kepadamu juga kami bawa berbagai pergumulan keluarga, usaha dan pekerjaan, penantian akan hadirnya teman hidup, hadirnya anugerah anak, saudara-saudara atau orang tua yang mengalami PHK, orang tua kami dalam usia indah mereka, ibu-ibu janda dan duda, bapak-bapak duda, dan anak yatim piatu. Di dalam kesemua ketidakberdayaan karena keadaan ini, kami memohon kiranya Tuhan selalu mendampingi, menguatkan dan memampukan untuk menjalani hidup, dan menghadirkan kami sebagai saudara bersaudara keluarga besar kerajaan Allah untuk berbagi kehidupan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang jauh dari suami, jauh dari istri,
orang tua, anak, dan juga saudara-saudara. Tuhan menolong untuk mendampingi setiap keluarga, supaya dimampukan menjalani aktivitas hidup baik pekerjaan maupun juga keseharian bersama dengan anak-anak dalam studi mereka, pelayanan mereka, ibadah mereka. Kami berdoa untuk semua perjuangan anak-anak sekolah dalam tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Anak-anak kami yang akan menghadapi ujian akhir dan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, Tuhan menolong dan memberkati. Sehingga semuanya boleh sukses di dalam apa yang menjadi harapan dan tentunya masa depan yang disediakan oleh Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga mengucap syukur untuk perayaan 110 tahun Injil Masuk Toraja yang sudah selesai. Terima kasih, biarlah melalui penghayatan itu kami sebagai warga gereja-Mu semakin dapat berjalan menurut kehendak-Mu, yaitu Injil yang telah Engkau karuniakan di tengah-tengah kehidupan ini, menjadi berkat bagi dunia di mana kami berada. Dan juga hamba-hamba-Mu yang akan kembali ke tengah-tengah jemaat dan keluarga, Tuhan menolong dan menyertai, sehingga mereka boleh tiba dengan selamat sejahtera. Hamba-Mu Bapak Pendeta Amos, dalam perjalanan dari Makassar, Tuhan menolong dan menyertai juga hamba-hamba-Mu yang lain. Tuhan menolong dan menyertai supaya semuanya boleh tiba dengan selamat sejahtera di tempat pelayanan kembali bersama keluarga. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk semua program-program pelayanan di dalam program jemaat, ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, pembinaan, ibadah OIG, panitia HRG, porseni PKB, dan pemberkatan perkawinan. Semuanya kami bawa kepadamu Tuhan, biarlah Engkau yang menolong setiap pelayan-pelayan-Mu untuk dapat melaksanakan tugas pelayanan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa untuk pelayanan lingkup klasis Pulau Jawa. Kami berterima kasih untuk kakak-kakak guru klasis yang boleh hadir di sini untuk melayani pertukaran guru klasis. Tuhan menolong dan memberkati selalu. Kami berdoa untuk sinode wilayah dan sinode gereja Toraja. Untuk semua program-program yang ada, Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Pemerintah Republik Indonesia, para pemimpin daerah khususnya pemerintah Kota Madia DKI Jakarta Utara, serta keamanan bangsa Indonesia dan seluruh dunia, perdamaian dunia, kesehatan seluruh dunia, kami bawa kepadamu Tuhan. Engkau menolong dan memberkati supaya semuanya berada di dalam tuntunan dan pemeliharaan-Mu saja. Menghadirkan kami anak-anak-Mu untuk boleh menjadi berkat bagi masyarakat di mana kami berada. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih melalui majelis gereja dan jemaat-Mu, hamba-Mu boleh hadir untuk melayani di sini. Biarlah melalui pelayanan ini kami boleh bertumbuh bersama-sama dan mengalami sukacita bersama. Sebentar kami akan kembali ke tengah hidup dan kehidupan kami. Tuntun dan sertai kami, supaya kami boleh senantiasa terpelihara, dan pada waktu-waktu yang Engkau kendaki, kami boleh mengalami perjumpaan kembali, untuk boleh merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur kami, syafaat kami. Kiranya Engkau sempurnakan semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri. Petunjuk hidup baru untuk kita hayati di sepekan ini dari 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah,
Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, tetaplah menjadi saksi bahwa Kristus yang menderita tetap melihat hati kita. Jalani hidup dengan keterbukaan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, dimohon kesabarannya sebentar untuk kita mendengarkan penekanan warta jemaat kita pada hari Minggu ini tanggal 19 Maret 2023. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang melayani persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja dan atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Ibu Pendeta Asni Toding TH, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan telah memperkenalkan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kita juga bersyukur pada hari ini ada anggota baru jemaat Keramat. Dengan hormat saya sebutkan namanya, keluarga Bapak Yosafat Sakaria Mengeke, mohon maaf, dengan nomor PSB 080, dengan keluarga Ibu Erni Sanda Sumbu, Sabrina Wendy, Kristina Jaya. Kalau keluarga tersebut ada di tengah-tengah kita saat ini, kami mohon untuk berdiri. Oke, ada di atas. Terima kasih. Mohon di sebelah kiri kanan kalau boleh dikasih selamat.
Terima kasih. Warta kita berikutnya untuk verifikasi akan dilaksanakan tanggal 1 April 2023. Dimohon kepada segenap bendahara, jemaat, dan OIG untuk mempersiapkan data-data yang dibutuhkan untuk verifikasi tersebut. Itu tanggal 1 jam 9 sampai selesai. Berikutnya adalah untuk disampaikan ke kita semua bahwa untuk pundi 4 tanggal 12, 19 dan 26 Maret dan 9 April 2003 itu diperuntukkan untuk panitia HRG. Sedangkan untuk tanggal 16 dan 23 April diperuntukkan untuk porseni PKB. Informasi berikutnya adalah Komisi Ibadah dan Liturgi. Disampaikan kepada anggota Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman dan pelaksanaan tugas tentang tata cara pelayanan dalam setiap ibadah, ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, dan lain-lain, maka akan diadakan pelatihan pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 jam 9 pagi sampai selesai bertempat di Gedung Serbaguna. Pelaksanaan ibadah sore dalam rangka memenuhi kerinduan anggota jemaat khususnya para lansia yang rindu untuk beribadah di gereja, maka sesuai dengan keputusan rapat pleno Majelis tanggal 12 Maret 2023 bahwa ibadah sore pada minggu setiap bulan akan dilaksanakan di ruang Serbaguna dimulai pada bulan April 2023. Minggu genap. Jadi khusus untuk minggu genap. Informasi berikutnya adalah pemberkatan perkawinan. Rencana pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, jam 4 sore, atas nama Bapak Martin Rambah dengan Ibu Novita Dewi Alia. Untuk majelis bertugas boleh dilihat di Warta Jemaat. Tim Hari Raya Gerejawi RG 2023 sudah disampaikan juga di Warta Jemaat dan sebelumnya bahwa akan diadakan Prapaskah pada tanggal 1 April 2023 dan ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah lomba Surah Madatu, terus kedua lomba cerdas cermat Alkitab, yang ketiga adalah lomba matematika Alkitab. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di Warta Jemaat. Dan disampaikan juga bahwa seperti sebelumnya untuk Pak Piong yang sudah diwartakan itu sudah ada di bawah, jadi tinggal diambil, tapi mohon ya, jadi saya nggak usah jawab. Terus berikutnya adalah Warta PKB. Disampaikan kepada anggota PKB bahwa setiap hari Jumat itu diadakan kegiatan di Gedung Serbaguna jam 4 sore. Dan yang kedua adalah ibadah PKBGT akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret jam 19 WIB dengan pelayan Bapak Pendeta Amos Patadungan dengan tuan rumah sektor Semper. Warta Komisi PWG, pembukaan kelas katekisasi sudah disampaikan sebelumnya dan ini sudah yang mendaftar sudah ada 4 orang. Dimohon kepada kita orang tua untuk mendorong anak-anak kita yang belum melakukan katekisasi. Ini kalandolan, Dr. Ibadah berikutnya adalah untuk ibadah PWGT tanggal 27 Maret 2023 itu di
Ibu Yeni Londongalo, Ibu Ludia Teme, Ibu Berni Ruru, dengan pelayan Ibu Evi Lembang, dan pendamping Ibu Elizabeth Daka dan Ibu Feni Sande. Terus ibadah PWGT berikutnya tanggal 24 Maret itu di Ibu Esther Marante, Ibu Yanita Tandibua, Ibu Yuliana Pasang, dengan pelayan Ibu Pendeta Tangalayuk, pendamping Ibu Suryani Bualangi, dan Ibu Elizabeth Yondo. Ibadah keluarga dapat kita lihat di Partai Jemaat, itu di Pak Victor, dan yang tanggal 21 di Ibu Yakolina Patandung, Iwan Yusuf, Sopraham P. Dan untuk anggota jemaat yang berulang tahun, seperti tadi disampaikan, didoakan oleh Bu Pendeta dan Bapak Ibu dan keluarga kita yang sakit juga sudah disampaikan. Terus ada tambahan untuk ibadah PPGT itu akan dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2023 jam 4 sore di rumah Saudara Harapino Bijak dengan pelayan Bapak Barto Pakula. Demikianlah penekanan warta jemaat kita pada siang hari ini. Terima kasih, dan untuk mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 423, Aku Dapat di Hati.